Punya posisi seks favorit? Punya. Kepribadiannya bisa dilihat loh dari favorit. Yuk kita break sambil ngomongin posisi menentukan prestasi pribadi. Hai para warga YouTube. Yuk break dulu bareng gua Ut yang posisinya biasa-biasa aja. Dan gua Ed yang posisinya bisa-bisa. Masih di break room session tentunya ya. Seperti biasa, kita akan hadir setiap hari Senin dan Kamis dengan topik-topik yang seru di channel kita tercinta ini pasti. Makdak power, subscribe dan klik lonceng biar nggak ketinggalan video baru ya. Oke, para warga. Nah, kali ini kita mau ngebahas lagi nih, gimana caranya ngebaca dan tahu kepribadian seseorang. Cuman caranya agak unik yang kali ini. Betul, para warga. Jadi gini, sama orang yang lo pengen baca pribadinya, lo tanya deh tuh, posisi seks favorit. Nah, kalau nanya gitu kan bisa dijawab bisa kan? Misalkan orangnya malu, atau bisa juga dia. Nah, bisa aja lu dimarahin kalau nanya-nanya begitu ya kan? Dan juga digampang. Iya, gampang. Tapi kalau kebetulan dijawab, tinggal dipas-pasin nih sama teori yang akan kita bagikan dan share ke kalian. Kepribadian seseorang berdasarkan posisi seks favorit. Dulu para warga. Ini dilihat dan didengerin aja. Gak usah bayangin banget detail posisi-posisinya. Harus aneh. Kalau ada lawannya sih nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada pusing kan. Nah, ada 5 posisi seks dasar yang dijadiin teori psikologi kepribadian ini. 5 posisi. Yang pertama, ya. Jadi yang pertama adalah posisi seks paling standar dan klasik. Misionaris atau man on top. Penyuka posisi ini bisa jadi sedikit nggak percaya diri. Gitu. Soalnya mereka tuh butuh yakin dengan melihat respon pasangannya melalui tatapan mata. Berarti mereka ini juga suka banget sama intim. Penyuka posisi misionaris juga suka ngontrol pas-pasan. Dan posisi ini bikin mereka bebas ngarahin. Penyuka posisi ini biasanya nggak suka bereksperimen dan nggak punya gaya lain yang dijadiin gaya pamungkas. Main aman berarti mereka ini para warga. Yang pasti-pasti aja. Nah, tapi para warga tahu nggak sejarahnya kenapa disebut gaya misionaris? Mungkin banyak yang nggak tahu. Ini kita share ya, biar pada tahu gitu. Ya, jadi berdasarkan artikel yang kita baca, dulu antara tahun 45 dan 65, misionaris Kristen itu ngajarin orang-orang kalau berhubungan badan harus pakai posisi ini, ya kan? Buat mereka ini posisi yang paling proper. Gaya-gaya yang aneh-aneh, yang macam-macam atau yang gimana-gimana itu nggak disarani. Nah, karena yang ngasih tahu adalah para misionaris, makanya disebut gayanya gaya misionaris, gitu para warga. Nah, di Islam juga begitu ya. Sebenarnya banyak posisi seks yang sebenarnya nggak bisa. Oke. Berikutnya ada posisi seks favorit semua pria. Menurut penelitian sih katanya begitu. Doggy style. Penyuka posisi ini berarti nyaman dengan sisi liarnya. Cuma biasanya takut sama keintiman dan umumnya cenderung nggak romantis. Soalnya kan nggak tatap-tatapan ya. Jadinya kurang intim. Kalau mau bisikin kata-kata romantis ke kupingnya juga susah. Dan nyusup. Jatuh tumpuk-tumpukan gitu. Tapi bagusnya doggy style ini kan bisa ngasih penetrasi yang kayaknya karena dia ahli doggy style, posisi favoritnya sih Ed ini. Ya nggak? Ada deh. Untuk aja. Oke, kita biarkan aja Ed dengan kengiluannya. Ya kan para warga? Nah, kalau penyuka spooning, posisi sendok atau gampangannya disebut sikat miring. Biasanya berhati lembut, hatinya ya, bukan orangnya. Soalnya mereka ini biasanya penuh gairah dan semangat buat muasin pasangannya. Kuning atau sikmir ini biasanya kan meluk dari belakang. Makanya suka diasosiasiin dengan pelukan dan tidur bobok. Kalau nggak tatap-tatapan tapi tetap mimpi. Itu ternyata spooning ini nggak harus nge-sex ya kan? Bisa juga pada saat pakai baju lengkap, pas mau tidur, semacam cuddling gitu. Gesek-gesek.
Posisi seks favorit berikutnya adalah WOP, woman. Bahwa penyuka posisi ini mentingin banget kenikmatan pas. Dia bisa submisif, pasrah, bisa juga dominan sekaligus. Variasinya juga banyak sebenarnya posisi ini. Contohnya gimana tuh variasinya? Itu aja udah lah. Nggak cukup durasinya kalau dikasih tahu di sini, ya kan? Bisa banget para warga kita suruh booking. Bener Nah, buat para cowok, posisi WOT ini juga paling bisa menikmati pemandangan yang tersuguhkan. Oh iya. Ngerti kan? Ngerti. Dibayangin terus. Gak bisa pasti dibayangin itu. Nah, yang terakhir nih, posisi seks favorit yang liar dan berdiri. Ini bisa dilakuin di dinding, di pintu, kamar mandi, meja, dan lain-lain. Pokoknya terserah lo mau di mana, pokoknya berdiri gitu. Ya. Nah, penyuka posisi ini biasanya suka bereksperimen dan lebih bergairah kalau bisa ngelakuin sesuatu yang nakal. Ya. Penyuka posisi seks berdiri biasanya orang yang suka bersenang-senang dan gak terlalu mikirin konsekuensi. Dan mereka juga suka hal-hal yang baru. Biar nggak gitu-gitu aja. Susah tapi posisi berdiri nih sob. Seksual kita. Iya. Hati-hati kalau para warga mau ngelakuinnya ya. Nanti bukannya enak tapi malah kentang. Ya, kalau kentang goreng itu ngenakin para orang. Kalau kentang ini mah ngenakin, ya kan? Begitulah para warga, kepribadian orang dilihat dari posisi seks favoritnya. Sekarang saatnya kita masuk ke BRS Game. BRS Game. Hari ini kita mau main pose api, posisi seks. Apakah ini? Nah, hari ini kita mau ngetes pengetahuan kita tentang posisi seks. Jadi ini Kartiktok sama Wahyu si Abang Jago udah nyiapin gambar posisi seks. Jadi nanti kita tuh nebak. Kita lihat gambarnya, terus kita tebak, terus kita tulis di putih bos. Tadi kasih lihat. Nah, lu tahu banyak? Lumayan. Kan bahasa posisi seks itu bisa kita bikin sendiri. Bagus. Oke. So, gambar ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Apa? Bahasa Inggris ya? Right. Ada yang bahasa Indonesia. Oke. Ini apa? Perlu dijelasin nggak? Nggak usah ya. Pokoknya ini kayak misionaris tapi kakinya dilipat gitu Iya. ya. Oh, iya gue tahu. Gue tahu. Gua cari aman. Iya orang ini misioneri. Iya. 1, 2, 3. Apa lu? Menonton. Mission Impossible. Oh, Indrani. Nanti kita google ya. Iya. Ini namanya Indrani. Indrani. Enggak kan ya namanya. Iya. Nggak familiar. Ini Indrani. menurut kamus. Oh, ini Kamar Sutra. Oke, gambar berikutnya. Gambar berikutnya. Waduh. Oh, ini buat apa nih? Oke. Tahu gua. Familiar. Kayaknya sih ini nih. Kayak nama mobil. Ya, bukan? Oke. 1, 2, 2, 3. Apa lu? Tambang. Harus tambah. Kan. Lotus ini namanya. Emang iya. Nggak tahu. Tahu dong. Oh, ya kan. Tarik tambang. Tarik-tarikan tuh. Tarik tambang. Oh iya, gitu. Kan gini. Iya. Lotus tuh, gue tahu. Next. Kok gua jadi keringetan. Waktu ginian. Oh, gue tahu ini. Jadi duduk. Oh, gue lupa nih namanya apa nih. Aduh, apa ya? Dari Jawa pangku aja ini. Dia pasti ngaco ini kan. Ayo. Bangku aku bang. 1,
2, 3. Apa lu? Google. Kamu Rangkum aja. Cowgirl itu yang tiduran, Iya, cowoknya kakinya. tiduran. Cuman ceweknya hadap ke kaki. Apa? Perch. Baru nomor dulu. Ini gue beli ya. Ini kapan kita juga, Dik? Johnny sama. Lumayan lah, lo sama Wahyu dapat pencerahan. Nah. Waduh. Oh, ini. Ini apa? Oh, gua tahu nih. Kenapa sih lu keringetan ya? Dia terlalu membayangkan. Nah, Nah, 1, 2, 3. cepit udah. Udah. Kan dicepit gitu sama si ceweknya. Ini standing missionary. Buka. Musa. Oh, lombok. Kan dikunci. Kan dikunci. Iya ini. Kata lagi. Nah, oh, berarti 50 itu nih. Iya. Capek udah. Ya. Ini masih berapa ini? Ini bahaya nih. Kok bahaya? Iya. Soalnya mejanya tipis. Bukan. Kalau kegembok itu nggak bisa ditarik. Pak. Ini masih berapa ya? Dari itu ini. Next jawab. Next, ini terakhir. Loh. Ini apaan begini? Ini susah banget ini, men. Iya. Api nih ya. Ini harus ini harus Fleksibel. harus pesenang. Iya. Nah, yang gitu ya. Jawaban gua lagi ngomongin Wahyu. Ya, 2. Ayo. 1, 2, 3. Ayang. Apa? Apaan? Oh, jembatan. Nggak berani kayaknya begini. Ntar keceplak gitu. Iya itu mah. Ntar kita barengan lagi urutnya ya. Kita nyarinya yang aneh-aneh. Aja. Ya, habis. Jangan-jangan dia udah pernah Kayaknya cuma belum tahu namanya. Begitulah para warga. Bahasan sekaligus game kita hari ini. Buat game Ngils ya kan. Buat penutup kali ini kita mau ngasih tebak-tebak. nih bakar. Dikocok-kocok bikin tegang. Makin digoyang makin tegang. Begitu keluar, lega rasanya. Apa itu? Bro, Enggak dong. ngapain? Arisan. Oh iya. Bisa dikocok-kocok ya? Dapat nggak? Gua dapat nggak? Gue juga punya kalau gitu. Kalau aku telanjang, terus kamu pegang, pasti kamu jadi tegang. Apa? Telanjang, dipegang, pasti tegang. Tahu ah? Kabel listrik. Itu kaset kamu namanya. Bukan tegang, tegang tinggi. Ya dah. Oke, makasih lah buat para warga yang udah nonton. Gua jadi gemes dan milu dan tidak berkonsentrasi. Thank you yang udah nonton, pokoknya udah subscribe, like dan memposisikan diri di komen. Ut dan Ed pamit mundur. Semoga menggairahkan bahasan kali ini. Sampai jumpa di break room session. See you.